Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila midin, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu calon dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah. Kita di sesi pertama tadi sudah mendapatkan gambaran yang singkat, padat tentang tata cara sholat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian diberikan gambaran pandangan-pandangan para ulama serta pendapat yang dianggap lebih kuat dari yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita peroleh itu semuanya. Berkaitan dengan haji, tentu ada dua hal yang kita perlu perhatikan, karena haji ini perjalanan. Ya, haji ini adalah perjalanan, Pak. Seperti yang tadi dikatakan, antara perjalanan dan ibadah. Perjalanan itu yang sudah diupayakan oleh pihak munatur. Ibadah ini yang kita usahakan untuk memahaminya secara ilmu syar'i. Tentu di situ ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih lagi, di samping dari apa yang sudah dijelaskan. Berkaitan dengan masalah sholat, ini ada hal yang krusial sekali di sini, yaitu berkaitan dengan sholat di pesawat. Ini yang saya cermati dan yang kita amati selama kita membimbing jamaah, baik haji maupun umrah. Mudah-mudahan pandangan kita ini salah ya, mudah-mudahan salah. Hal yang krusial itu ketika mereka berada di pesawat kepulangan hari haji itu. Seringkali kepulangan haji itu biasanya di malam hari. Dan subuh itu selalu di atas pesawat. Ini yang sangat krusial, Pak. Mereka berangkat haji semangat luar biasa, tapi ketika mereka pulang dan waktu sholat subuh di pesawat, ya, saya bilang mudah-mudahan mata saya yang salah, Pak. Apa yang terjadi? Enggak sedikit dari mereka, banyak dari jamaah-jamaah yang haji ini membiarkan waktu subuh lewat begitu saja. Tidur. Dengan dalih capek lah apa. Membiarkan waktu subuh tidur. Dengan bahasa yang lebih gamblang lagi, enggak sholat. Ini na'udzubillah. Padahal al-mabrur, kemabruran sebuah haji itu bukan dari label, tapi kemabruran itu dilihat dari apa yang terjadi setelah haji itu, dari sisi perilaku dan ketaatan. Orang yang hajinya mabrur mendapatkan kebaikan, diterima oleh Allah, tentu akan berdampak besar pada perilakunya dia. Dia akan semakin baik, akhlaknya semakin bagus, ibadahnya semakin luar biasa. Tapi yang terjadi justru pulang haji, subuhnya di pesawat bablas. Ini kita harus perhatikan di sini. Sisi lain yang berkaitan dengan sholat di pesawat,
yang tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Firanda. Intinya sholat itu tetap punya kewajiban kita untuk berdiri dengan melakukannya. Itu rukun dalam melakukan sholat. Kecuali kita memang sudah tidak mampu melakukan itu. Berdiri kayak di pesawat Saudi Airlines itu memungkinkan seperti yang dijelaskan tadi. Laki-laki usahakanlah untuk sholat di musola yang disediakan di belakang. Memang 5, tapi kalau untuk sholat maghrib isya insya Allah waktunya masih panjang. Kalau sholat subuh memang waktunya pendek. Ya, kita melihat kondisi. Kalau tidak memungkinkan, ya kita sholat sambil duduk. Ya. Tapi kalau semua memungkinkan, maka tentu sholat sambil berdiri itulah yang lebih utama dan itu kewajiban utama kita. Ini yang harus kita perhatikan. Nanti yang akan kita bahas di sini adalah masalah bersuci atau wudhu di atas pesawat. Nanti ini akan kita bahas. Sisi lain yang berkaitan dengan sholat adalah ketika kita berada di Masjid An-Nabawi atau di Masjidil Haram. Seperti yang disinggung Ustadz Firanda tadi, dianjurkan kita, disunnahkan kita untuk menggunakan sutrah di depan kita. Dan juga yang kedua, jangan melewati orang sholat. Ini kebiasaan masyarakat. Ya, orang Islam semua, bukan Indonesia saja. Bahkan sebagian dari mereka menganggap melewati orang sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu boleh. Memang ada pandangan seperti itu dari kalangan para ulama. Tapi tentu pandangan ini lemah dan yang lebih kuat adalah haram hukumnya melewati orang sholat dimanapun kita berada. Termasuk di dalamnya di Masjid An-Nabawi dan di Masjidil Haram. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi, kemudian ada sholat sunnah, ada orang Mesir lewat di depan saya. Saya halangi dia, lalu si Mesir ini ngomelin saya padahal saya lagi sholat. Ngomel-ngomel dia, pakai gayanya dia Mesir begitu, padahal saya lagi sholat. Dia tetap mau lewat, saya halangi lagi, bahkan saya lagi maju sedikit malah saya. Saya maju sedikit, saya halangi dia. Ngomel dia. Ya inilah keunikan orang, Pak. Jadi melewati orang sholat itu tetap haram hukumnya. Kita harus camkan itu dan ini seringkali terjadi di Masjid Nabawi maupun di Masjid Al-Haram. Kita berdiri 40 tahun kata Rasulullah SAW itu lebih baik daripada kita melewati orang yang sholat. Ini harus kita camkan. Ini saya hanya ingin memberikan garis bawah saja. Kemudian masalah tohara. Apa yang dimaksud dengan tohara itu, Pak? Kata tohara itu dalam bahasa artinya bersuci. Pembahasan bersuci di sini ada 2 sisi secara keilmuan. Bersih-bersih hati dan bersih-bersih fisik. Bersih-bersih hati dan bersih-bersih fisik. Tentu yang dimaksud dengan bersih-bersih hati adalah membersihkan hati kita dari riya. Riya itu apa? Riya itu berbuat kebaikan ingin dipuji orang atau berbuat kebaikan ingin didengar orang, sum'ah namanya. Atau kalau bahasa Imam Ibnu Rajab, kita bahagia, bangga, senang ketika orang itu memuji kita. Bapak Ibu dipanggil nama biasa, tapi kalau dipanggil nama Pak Haji, Bu Hajah, senang. Ini bibit riya Pak Bu, berbahaya itu. Ya. Bersih-bersih hati, artinya kita menjauhkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela dalam hati kita. Riya, dengki, hiqd, benci sama orang, hasad, kemudian
kiber, sombong, menganggap diri kita lebih tinggi dari orang. Ini semua penyakit-penyakit hati. Membersihkan itu semua tentu harus kembali kepada Allah. Ta'abbud, berserah diri hanya kepada Allah. Meyakini kebesaran, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kecil, kita rendah, kita hina. Kita berbuat hanya untuk Allah. Hanya Allah yang ngasih pahala. Hanya Allah yang memberikan hukuman. Jadi hati kita hanya kita isi dengan tauhid. La ilaha illallah. Ini bersih-bersih hati. Kita mau haji, kita persiapkan hati kita dulu. Apakah kita melakukan ibadah haji ini karena kebutuhan sosial? Karena prestis? Mohon maaf, apalagi hajinya, haji mahal nih. Ini syaitan Pak, Bu, syaitan ini yang goda. Ya. Apakah kita melakukan ibadah haji karena kebutuhan sosial itu tadi? Karena nilai seseorang kalau sudah pulang haji itu berbeda. Kartu nama diganti. Tambahin haji. Sampai ada orang rekeningnya diganti Pak. Iya, namanya diganti. Nama di rekeningnya diganti haji. Subhanallah. Kalau sudah pulang haji, itu Bandara King Abdul Aziz, itu nggak ada nama. Semua dipanggil haji. Orang Indonesia, orang Mesir, orang Sudan, Afrika, semua manggilnya ya haj, ya haj. Ini tentu akan berbahaya. Sia-sia saja apa yang kita perbuat nanti. Memang ini yang paling berat dari semuanya. Dari semua rangkaian ini yang paling berat, paling susah. Para ulama salaf dulu mengatakan tidak ada amalan yang paling susah untuk kita lakukan melebihi dari ikhlas. Ini toharah, bersih-bersih hati dulu. Tentu ini bukan tema kita di sini. Secara keilmuan ini masuk dalam ranah akidah, tauhid. Taharah makna yang kedua, bersih-bersih fisik. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Permasalahan haji dalam hal taharah sangat pelik sekali. Mohon maaf, apalagi berkaitan dengan ibu-ibu, perempuan. Saya bilang ibu-ibu. Kenapa? Ya, permasalahannya akan lebih pelik pada perempuan yang sudah menikah, khususnya yang sudah punya anak. Ini selalu. Kayak tahun kemarin saya tidak jalan, ada ustadz lain yang berjalan dengan Monatur. Tapi pertanyaan itu banyak. Saya bilang sama Pak Sugeng, banyak yang nanya ke saya di rumah. Gitu ya. Pertanyaan yang ditanyakan itu hal-hal yang berkaitan dengan toharoh ini. Dan yang berhubungan dengan kaum wanita. Ya. Tidak ada masalah, nanti saya singgung sedikit, agak vulgar sedikit Bu ya. Karena ini berkaitan dengan ilmu. Ya. Tohara dalam kaitan sini maksudnya adalah membersihkan diri dari najis dan membersihkan diri dari hadas. Apa bedanya najis sama hadas Pak Bu? Ini sering dengar dari TK, dari SD. Tapi setiap kali saya melempar pertanyaan ini di pengajian-pengajian, sangat jarang yang bisa jawab. Apa adanya aja saya ngomongnya. Sulit orang menjawab, membedakan antara hadas dengan najis. Apa itu? Apa Pak Bu? Apa najis? Ini setiap hari loh kita menghadapinya. Karena cara membersihkannya berbeda. Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan azab kubur itu dinajis. Nah loh. Kebanyakan azab kubur Pak itu dinajis Pak. Apa? Rasulullah SAW melewati kuburan, 2 kuburan.
Lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini dua orang yang di dalam kuburan ini sekarang lagi diazab oleh Allah. Sebagian ulama mengartikan dua orang diazab ini karena perbuatan yang besar. Apa? Yang satu namimah, hatinya kotor, penuh dengan kedengkian, kebencian sama orang, sehingga yang dia perbuat apa? Ngadu domba. Kalau istilah medsos selalu membuat berita hoak, Pak. Namimah, ngadu domba ini sama ini, diadu sama dia. Diazab oleh Allah di kuburan. Rasulullah tidak menyebutkan nih sholatnya bagus loh, ini enggak. Pokoknya Anda melakukan ini, itu diazab Anda di kuburan. Berarti sholatnya ininya semuanya tak ada sisanya, tak ada buahnya itu. Itulah bersih-bersih hati. Hatinya kotor. Apa mungkin suara yang keluar itu akan bening, Pak? AC ini enggak diservis. Apakah suaranya akan bening? Kotor. Loh kalau suaranya bening, kamuflase namanya, kebohongan. Munafik namanya. Hati kotor. Yang satu, dia kalau pipis tidak berhati-hati sehingga air pipisnya itu terkena badan dan terkena pakaian. Diazab di kuburan. Loh cuman begitu doang? Iya. Kenapa? Akibatnya, sholatnya dia sesuai tuntunan Nabi. Persis sudah sesuai hadits semua ada. Tapi ini penyakitnya. Berarti sholatnya dia sah, bubar semua, Pak. Bu. Jangan dianggap sepele ini. Jadi najis itu apa? Najis itu fisik. Benda. Najis itu ain. Benda, Pak. Sedangkan hadas itu sifat. Contoh gampang. Kita buang air kecil. Yang najis yang mana? Air kencingnya. Itu najis. Yang hadas yang mana? Apa, Pak? Ayo. Kita buang air kecil. Yang najis air kencingnya. Najis air kencingnya. Yang hadas yang mana? Apa? Orangnya, barakallahu fiik. Orangnya yang berhadas, kelihatan? Enggak. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadas itu sifat yang nempel pada diri kita. Itu hadas. Yang najis, kencingnya itu. Perempuan menstruasi. Yang najis apanya? Darahnya. Perempuannya hadas. Makanya disinilah para ulama membahas bagaimana perempuan menstruasi masuk masjid. Antara yang bilang, loh enggak itu karena faktor darahnya. Yang bilang, loh enggak ini kan darahnya sudah terjaga. Enggak kemana-mana, dia enggak netes. Itu bukan faktor darahnya, faktor orangnya. Nah inilah perselisihan para ulama. Jadi itulah membedakan antara najis dengan hadas. Najis membersihkannya ya disiram. Air kencing, darah, kotoran. Disiram, Pak. Selesai. Baju terkena najis. Dicuci. Pada bagian yang terkena najis itu ambil air, taruh di bagian yang terkena najis, sedikit dikucak, sudah selesai. Umpama di dalam pesawat, ibu, bapak buang air kecil. Lalu air kecil lalu kencingnya ini terkena pakaian kita. Umpama yang laki belum terbiasa dengan kain ihramnya ribet gitu ya. Terkena air kencing gimana? Nggak usah pusing. Wah saya mau ganti baju. Repot amat.
Mana yang terkena kencing tadi? Bagian mana? Sudut mana? Oh, bagian ini. Ambil air sedikit di tangan, taruh di bagian yang terkena najis, sedikit dikocak, selesai, Pak. Ya kan? Pakai lagi. Dicuci, itu namanya dicuci. Dibersihkan. Begitu juga perempuan, begitu juga laki, semuanya sama. Ini kalau terkena najis, tinggal dibersihkan saja dengan air. Ya. Kemudian kalau hadas itu ada dua macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Hadas yang besar itu adalah keluarnya air mani, laki maupun perempuan. Memang perempuan keluar air mani? Iya. Ya Rasulullah, apakah perempuan mengeluarkan air mani? Iya, kata Rasulullah. Idzah talamat. Kalau perempuan itu mimpi juga. Ya, tentu bukan mimpi biasa ya, fahamlah ya. Keluarnya air mani itu hadas, Pak. Hadas apa? Hadas besar, itu air mani ya. Karena air yang keluar dari kemaluan kita, laki maupun perempuan, itu ada 3 kategori. Yang keluar dari saluran kencing. Kalau perempuan yang sudah menikah, mohon maaf Pak Dokter, nanti dikoreksi ya Pak Dokter ya, kan bidangnya beliau ini. Jadi yang keluar dari perempuan itu ada 2, dari saluran kencing dan dari rahim. Iya Pak Dokter? Ya. Dari saluran kencing. Kalau laki juga sama. Ada 3 jenis cairan. Mani. Mani ini yang keluar faktor bersenggama atau faktor mimpi bersenggama. Ini yang disebut dengan hadas besar. Ya. Ini yang hadas besar. Selain dari itu tidak. Yang disebut dengan madhi dan wadi. Wadi itu apa? Wadi itu air cairan yang keluar ketika gejolak syahwat naik, memuncak. Yang satunya keluar cairan faktornya biasanya karena capek atau yang lain, dan keluarnya di saat buang air kecil kalau laki-laki, dan gak cair kayak susu. Kalau laki netesnya agak lama karena itu kental sekali Pak. Ya. Dan gak seperti susu. Kalau air mani seperti susu. Mohon maaf ya saya ngomong belak-belakan ya. Ya. Nah, kedua yang ini apa hukumnya? Najis tapi tidak hadas besar, bukan. Itu hadas kecil. Bisa bedain Pak, Bu. Khususnya yang perempuan. Khususnya perempuan. Karena cairan perempuan lebih banyak. Ada lagi cairan yang keluar dari rahim. Yang bahasa Arab disebut dengan rutubah. Lembab. Kalau bahasa perempuannya becek, keluar air terus. Baik karena capek aktivitas atau karena mau melahirkan, hamil. Paham Pak? Bisa dibedain ya? Nah, yang disebut hadas besar di situ adalah air mani ini. Najiskah air mani itu? Tidak najis, tapi wajib mandi Pak. Jadi air mani itu diperselisihkan oleh para ulama fikih ya. Saya enggak terlalu detail ya kayak Ustadz Firanda ya. Karena kalau saya detail waktunya enggak keburu karena materi saya lebih banyak. Ya. Agak ringan, makanya saya kasih yang berat buat dokter. Saya enggak dokter gitu ya. Mani apakah najis? Para ulama berselisih pandang di sini, khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Tapi pandangan yang rajih adalah yang kuat adalah air mani itu tidak najis. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW di celana beliau ada bekas air mani dan beliau tetap sholat, Rasulullah hanya dikerik saja bekas air maninya itu yang mengering. Lalu beliau pergi ke sholat tanpa menghiraukan lagi sisa yang ada. Ya, berarti air mani itu tidak najis. Air maninya tidak najis. Orangnya berhadas. Ya, orangnya berhadas. Nah, orang yang berhadas mengeluarkan air mani ini jenis hadasnya hadas besar. Kalau madhi najis, yang keluar faktor gejolak syahwat tinggi atau keluar karena faktor capek kemudian keluar cairan apa. Ya. Ini najis. Jadi kalau celana apa? Najis Pak. Kalau kena ibu najis Bu celana ibu. Ya. Najis itu. Apakah itu hadas besar? Tidak, itu hadas kecil. Ini pandangan yang rajih dari para ulama. Tentu ini perselisihan juga. Saya sebutkan hanya yang pandangan yang kuat saja. Paham sampai sini? Jadi ini hadas besar. Jadi hadas besar yang lain lagi adalah hubungan suami istri. Ini pembahasan detail, tapi saya nggak terlalu mendetail, saya risih jelasinnya. Dan juga ada anak-anak yang nggak enak di kuping dia. Ya kan? Hubungan suami istri. Baik keluar ataupun tidak. Baik keluar ataupun tidak. Itu tetap dia berhadas besar. Yang dikatakan jima', hubungan suami istri. Ya, sebetulnya kriterianya apa? Itu juga ada pembahasan di kalangan para ulama fikih. Ya tadi ada kuping-kuping yang nggak pas untuk dengerin gitu kan ya. Ini hadas besar. Kemudian termasuk hadas besar menstruasi. Nifas itu hadas besar. Nah, hadas besar ini membersihkannya, menghilangkannya dengan yang disebut dengan al-ghusl, mandi. Ya, tidak bisa dengan wudu. Ini harus mandi. Nanti gimana caranya? Saya jelaskan. Saya baru jelaskan jenis hadas. Selain dari itu, kategorinya hadas kecil. Seperti apa? Kentut. Seperti jawaban Abu Hurairah ketika beliau menyebutkan hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas. Ingat istilah hadas tadi sifat pada diri kita. Sampai dia berwudu. Ada seorang laki-laki dari Hadramaut, Yaman. Bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud hadas? Abu Hurairah menjawab, kentut. Baik yang terdengar maupun kentut tidak terdengar. Itu semuanya hadas kecil. Tapi apa cuman ini? Tidak. Karena Abu Hurairah hanya menyebutkan sebagian. Alhasil memahami hadas kecil selain dari hadas besar tadi. Kentut, segala yang keluar dari dua jalur. Dubur, kubul. Ya, kemaluan sama lobang pantat. Gampangnya gitu deh. Ya. Selain dari itu diperselisihkan. Nanti saya jelaskan. Satu-satu. Biar gampang ngapalinnya. Ini hadas kecil, Pak. Hadas kecil ini dihilangkan dengan apa? Wudu. Inilah fungsi wudu. Jadi pipis, kentut, terus dari toilet lah. Itu menghilangkannya dengan wudu. Ini wudu saja cukup. Sama kalau keluar madhi sama wadi tadi. Najis itu celana kalau terkena cairannya. Orangnya cukup berwudu saja. Faham sampai sini?
Bingung? Antara faham, antara ngantuk. Tapi ngantuk sih saya lihat enggak. Rada tegang mikirnya ini. Ini fikih sih, jadi susah untuk bercanda kalau di sini, Bu. Mau dibercandain nanti akhirnya jadi jorok kitanya. Enggak etis akhirnya. Faham sampai sini? Ada yang bingung? Nah itu tadi saya bilang, kalau yang terkena najis pipis umpamanya, ya, maka dia cukup di bagian yang terkena aja itu, ambil air, taruh di tangan, ya, bukan dicipratin, bukan. Kalau dicipratin begini itu pipisnya bayi, laki-laki yang belum makan nasi, ya, masih konsumsi utamanya susu. Itu cukup dicipratin doang. Istilahnya apa ya? Diciprat gini aja, tangan kita basah terus kita ciprat-cipratin gini, Bu. Dikepret katanya orang, Bu, ya. Dicipratin gini doang udah selesai. Tapi kalau dewasa atau bayi cewek walaupun orok, yang penting cewek, dicuci kayak dewasa. Kenapa? Wallahu a'lam. Kenapa kok bayi cewek beda sama bayi laki-laki, ya nggak tahu deh. Kata orang macam-macam deh, bilang oh bayi cewek lebih pesing, terus kata orang ngaco deh. Ya. Jadi ambil air di tangan, bagian yang terkena najis itu aja yang dibersihkan, taruh. Ya memang basah, Bu. Resikonya basah. Kita tidak bicara kondisi normal. Kalau di rumah yuk ganti, selesai, repot amat. Ya kan, apalagi pembantu di rumah setengah lusin, udah rampung deh. Oh, mohon maaf nih ya. Tapi kita bicara kalau di pesawat, di Mina, di Musdalifah, ya kan, Pak, Bu, haji ibu VIP. Tapi kalau di Mina, di Musdalifah, tidak ada, tetap tidur di trotoar, Pak. Saya ngomong dari sekarang, di Musdalifah tidak ada, tidur trotoar kita. Kenapa? Ini anjuran Nabi, ini Nabi yang nyuruh. Ya, kondisi itu bisa saja terjadi. Wadah kena pipis tadi. Apalagi kamar mandinya ketika di Musdalifah, begitu deh. Kamar mandinya apa? Kamar mandi begitu deh, Bu, kamar mandinya. Ya kamar mandi begitu deh. Ah bau pesing, ya sudah nggak pipis ibu, akhirnya sakit. Kan gitu kan. Terus ya begitu deh. Pipis aja gitu. Terkadang terkena. Lah jurusnya apa? Ya ini jurusnya, sudah ambil air, bagian mana yang kena pipis, ya siram sedikit di situ, siram air yang di tangan. Basah dong Ustaz, basah. Terus dikucek sedikit, kucekin sedikit, selesai. Pakai lagi terusin. Kelihatan dong orang, gue pikirin. Kan gitu kan. Wah, memang kondisinya begini, kecuali di hotel, udah selesai tinggal ganti baju. Ya, ini jurus darurat, Bu. Deh, paham sampai sini? Nanti dulu kalau nanya-nanya nanti dulu. Saya hanya mempertajam masalahnya, ini paham dulu enggak? Gitu loh. Ya. Oke, berikutnya sekarang. Jadi membersihkan, ini hadas ini beda. Cara membersihkannya tergantung dari jenis hadas kita apa. Kalau hadasnya kecil cukup kita dengan berwudu. Kalau hadas besar cukup kita dengan, nggak cukup dengan wudu, harus mandi. Nanti mesti ada yang terjadi ketika haji. Ada ibu-ibu karena faktor stres. Ya kan, faktor stres. Terus keluar tuh mensnya, padahal bukan tanggalnya. Nah, ya kan, udah santai aja Bu, apanya yang disetresin. Keluar akhirnya ngeflek. Nah, ini keunikan dari kaum Hawa. Nah, itu nggak cukup dengan wudu, tapi dia harus mandi besar. Oke, yang ini nanti bisa dikembangkan lewat pertanyaan ya. Kemudian sisi lain yang ingin saya bahas.
Karena ini berkaitan dengan masalah ihram, manasik. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah sunanul fitrah, Pak? Apa itu fitrah? Istilah fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah ini tabiat, watak, bawaan manusia. Apa itu? Ada 5. Artinya ini amalan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Dan saya bahas karena berhubungan dengan masalah ihram. Terlepas dari itu, ini adalah amalan berpahala. Sebagian hadis menyebutkan ada 5. Di hadis yang lain Aisyah menyebutkan 10. Bagian dari fitrah kita manusia. Apa itu? Yang pertama, ini khitan. Tentu di luar tema haji ya. Khitan artinya manusia dianjurkan untuk berkhitan. Para ulama mengatakan ini pandangan yang rajih. Laki-laki wajib, perempuan tidak wajib, sunnah. Kenapa? Kalau laki-laki berkaitan dengan najis. Ini, laki yang tidak dikhitan, lalu dia pipis, maka air kencingnya itu masih nyangkut di kepalanya. Saya ngomong belak-belakan deh. Nyangkut, Bu. Dia nggak keluar semua tuh air pipisnya. Makanya dia harus dikhitan, disunat. Ketika dia disunat, baru air pipisnya nggak ada yang nyangkut, Pak. Makanya kalau bagi laki-laki, wajib ini toharah. Ini bersihkan najis. Kalau perempuan, Rasulullah SAW mengatakan manfaatnya 2. 1, keindahan. Ini saya nggak mau bahas. Indah kata Rasulullah SAW. Yang kedua, menurunkan syahwat. Makanya hukumnya sunnah aja. Ini khitan. Oke, berikutnya al-istihdad. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Ini sunnah nih. Di luar haji sehari-hari itu sunnah, Pak. Ada batas waktu? Tidak ada. Pokoknya dicukur. Sunnah. Kalau waktu ihram nanti mau haji, ini lebih ditekankan lagi, disunnahkan untuk mencukur bulu-bulu ini. Sunnah, Pak. Pahala, Pak. Loh kalau saya, laki perempuan, Bu. Laki perempuan. Emang kalau perempuan nggak keluar bulunya apa? Ada-ada aja Ibu ah. Ya kan? Jadi apa hukumnya kalau saya nggak melakukan? Ya nggak ada apa-apa. Cuman pahalanya ya nggak banyak. Kalau dicukur ya nambah pahalanya. Ya milih mana? Cukur pahalanya banyak. Tapi suami saya lebih senang begini. Allah lebih senang Anda dicukur. Allah lebih suka dicukur. Berarti pahalanya gede. Ini kemudian yang ketiga, qassus syarib, mencukur kumis. Ini para ulama berselisih pandang. Apakah yang dimaksud cukur kumis itu dipendekin atau yang dimaksud mencukur kumis itu dihabisin kumisnya. Ini perselisihan pandangan. Ya, ini di luar. Kalau haji tidak ada sangkut paut kalau buat haji. Yang ke berapa? 4, memotong kuku. Ini di luar haji sunnah. Waktu ihram dianjurkan potong kuku. Ya, mau berangkat haji daripada ribet di hotel, dipotong aja dari rumah. Nanti kalau di Mekah tinggi panjang lagi potong lagi. Ini sunnah, pahalanya lebih banyak. Apa resikonya? Nanti kalau yang kebiasaan gini-gini. Ya kan? Anda gigit, kegigit, potong. Potong kambing ya. Dam.
Ini waktu haji. Ya, taklimul adhafir. Kemudian yang kelima, kalau bahasa Rasulullah, natful ibti, mencabut bulu ketek. Sakit dong. Ya, memang sunnahnya nyabut. Tapi para ulama mengatakan kalau Anda nggak bisa mencabut, nggak kuat, ya boleh dicukur. Sunnah. Waktu haji ihram, sebelum berihram, disunnahkan mencukur ini. Ini sunan fitrah. Kemudian ada lagi tambahan dari Aisyah seperti i'fa lihyah, laki-laki memanjangkan jenggot. Para ulama mengatakan wajib, yang lain mengatakan sunnah. Yang kuat yang mana? Tentu yang kuat wajib bagi laki-laki. Tapi kalau enggak, ya itu minimalnya sunnah. Minimalnya sunnah. Saya dulu ingat abah saya, karena saya masih sekolah alia dulu, keluar jenggotnya Pak sedikit sini. Kurus badan saya kan masih sekolah dulu kurus. Jadi Ustadz gemuk. Dulu sekolah alia jenggot sudah keluar jenggot sedikit sini aja. Saya biarkan. Abah saya diemin. Suatu hari negor. Zar, kamu itu masih kecil jenggotan. Saya jawab dengan bahasa halus. Saya bilang, Abi, ini setiap helai pahala. Kalau aku nggak boleh dapat pahala, tak cukur. Jangan nak, tanya abah saya. Minimalnya, nggak usah berdebat sama orang. Simpelnya jenggot ini apa? Pahala. Kemudian ada sunnah lagi, menggunakan siwak. Tahu siwak Pak? Batang siwak gitu. Ya. Kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung. Ini termasuk amalan-amalan sunnah. Yang kaitan dengan ihram nanti dijelaskan di manasik adalah mencukur bulu. Bulu ketek, bulu kemaluan, mencukur motong kuku, ya, semuanya. Ini dicukur. Ini hukumnya sunnah ketika berihram. Ini yang disebut dengan masalah fitrah tadi. Oke, saya masuk pada bagian yang berikutnya yang ketiga, yaitu masalah wudu. Ya, tadi saya bicara masalah najis, hadas, kemudian fitrah, kemudian yang ketiga saya mau bicara masalah wudu. Wudu itu tadi fungsinya adalah menghilangkan hadas kecil. Kalau bicara tentang keutamaan wudu, banyak Pak. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang wudu seperti wuduku ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sampai tetesan air yang terakhir, diampuni dosa kalian. Ini cukup bagi kita untuk memahami keutamaan wudu. Bahkan ada hadis, siapa yang berwudu seperti wuduku, wajabat lahul jannah, dia layak masuk surga. Ya Allah, wudu doang. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu rajin wudu. Jadi wudu itu Pak Ibu sekalian bukan hanya sekedar mau sholat. Tapi setiap saat pun kita dianjurkan dalam kondisi wudu. Umpamanya kita sudah wudu berangkat kantor. Qadarallah, takdir Allah bunyi. Apa? Kecelakaan wafat. Berarti dia wafat dalam kondisi apa tubuhnya? Suci wudu Pak. Ini bagian dari husnul khatimah. Seperti wanita yang meninggal karena keruntuhan jembatan yang di mana? Soekarno-Hatta. Lorong Soekarno-Hatta runtuh itu, kan perempuan itu. Pihak kontraktornya
Kebetulan saya lagi ngisi pengajian di kontraktor itu. Pihak manajernya cerita sama saya, itu perempuan itu lagi puasa sunnah Ustaz. Masya Allah. Pakai jilbab, dia lagi puasa sunnah. Dia baru mobilnya kan Avanza, kalau nggak salah itu ya. Perusahaan ganti, kontraktor itu ganti, beliin. Kata keluarganya, nggak usah diganti mobil, bangunin masjid buat anak saya. Masya Allah. Luar biasa. Kita bangunin masjid yang Avanza berapa? 250 ya? 50, 300. Anggarannya lebih Ustadz, kata manajernya. Terus ya sudahlah. Kita juga terenyuh ngelihat kondisi itu katanya. Kita bangunin gede Ustadz. 10 kali 12 Pak masjidnya Pak. Gede. Daerah Serang, Tangerang. Yang catatan kita apa? Meninggalnya dalam kondisi apa? Puasa. Itulah meninggal dalam kondisi ibadah. Kalau kita meninggal dalam kondisi kita berwudu, subhanallah, luar biasa itu. Jadi wudu ini amalan mulia Pak. Bukan hanya sekedar pelengkap, tidak. Ini kewajiban ini. Dahsyat. Bahkan sahabat nanya, ya Rasulullah nanti di padang mahsyar, engkau tahu ini umatmu ini bukan dari mana? Saya tahu ghurran muhajjalin min atharil wudu. Saya tahu mereka dari apa? Anggota wudu dia ini bercahaya. Oh ini umatku rajin sholat ini, wudu dia. Bercahaya dia di padang mahsyar, anggota ini ngeluarin cahaya. Wujuhun yawma idzin nadhirah yang di surat Al-Qiyamah. Wajah-wajah mereka mengeluarkan cahaya. Subhanallah. Wudhu yang gimana? Asal-asalan? Tidak. Makanya Nabi bilang tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Dia wudhu seperti ini. Seperti ajaranku, tuntunanku. Berarti wudhu ini akan menghasilkan dampak positif. Apa itu? Perilakunya dia jadi baik. Akhlaknya bagus. Kenapa? Rajin wudhu. Sampai seperti itu Pak dampak dan pengaruhnya. Bicara tentang tata cara wudhu dijelaskan oleh para sahabat. Karena mereka yang melihat Rasulullah berwudhu. Di antaranya hadis Humran. Humran ini budak milik Utsman bin Affan yang dibebaskan sama Utsman. Dia melihat majikannya yaitu Utsman bin Affan berwudhu. Dia bilang, Utsman minta diambilkan air di ember. Ini jurus jitu waktu haji. Perhatikan, cermati ini. Kenapa terkadang di Musdalifah itu air agak susah. Ya kalau pas dapat tempat yang cakep sih cakep ya. Memang selama ini nggak pernah lah kita dapat tempat yang minus air itu enggak. Selama ini alhamdulillah selalu dapat tempat yang banyak air gitu. Cuman antisipasi aja. Ya, perhatikan ini. Utsman bin Affan minta diambilkan air dikit, enggak banyak. Lalu kata Humran, lalu Utsman, lalu Utsman memasukkan air tangannya di dalam satu riwayat tidak disebutkan, mengambil air sedikit. Ambil air sedikit di tangannya. Lalu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencuci kedua tangannya dulu. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Ngambil air sedikit. Lalu kita cuci tangan kita sebanyak 3 kali. Sampai mana? Pergelangan. Kita cuci sampai pergelangan. Sebanyak 3 kali. Kayak cuci tangan biasa. Butuh air banyak apa dikit cukup? Sedikit. Kalau di rumah sakit itu kan ada semprotan itu kan. Seret. Bisa kan cuci tangan? Nah, berarti kan dikit kan? Nah, lihat ini. Waktu itu di Musdalifah saya sama Pak Sugeng. Mau wudhu akhirnya ngambil apa? Gelas sedikit kita wudhu. Aqua yang 600 itu kita pakai wudhu berdua saya sama Pak Sugeng. Separuh-separuh. Ya cukup.
600 itu buat wudhu berdua. Saya sama Sugeng. Bingung? Coba praktekin. Kalau di sini boleh saya praktekin di sini. Ngamuk hotel nanti. Ya, dibayangin aja, cuci tangan tadi. Butuh banyak? Dikit. Oke, kita nggak bicara normal di rumah ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Utsman? Apa? Beliau berkumur-kumur. Mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian dia menghirup sebagian air yang di tangan itu untuk berkumur-kumur dan sebagiannya disedot oleh hidungnya. Disedot di hidungnya. Jadi sekali ngambil di tangan untuk berkumur dan sebagiannya disedot di hidung, tentu dikeluarin lagi. Satu, berapa kali dilakukan? Wajibnya 1, sunnahnya sampai 3. Kalau airnya agak banyak silahkan 3. Kalau airnya tadi cuma segitu cukup dilakukan berapa? 1. Kalau di rumah ya lakukan 3 lah. Banyak kok air. Dengan tangan kanan, ini afdolnya. Kalau 2 tangan boleh, tapi Rasulullah SAW melakukan kumur-kumur ini dengan tangan kanan. Separuh untuk berkumur, separuh untuk masukin air ke hidung dan dilakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi memasukkan air ke hidung itu bukan seperti yang di masyarakat. Apa itu? Cuma diginiin doang hidungnya. Ya kan? Ini salah. Bukan begitu sedot. Ternyata sisi kesehatan itu dahsyat luar biasa. Jadi bisa memperbaiki syaraf atau apa gitu, lupa. Saya pernah seminar di RSCM tentang kesehatan hidung. Sama dokter siapa udah lama lupa saya. Beliau konsultan hidung. Saya bicara sisi syar'i, beliau sisi medis hidung. Manfaatnya besar sisi ini. Tapi tentu kita wudhu bukan untuk itu. Kita wudhu untuk ketaatan pada Allah. Kemudian yang berikutnya, habis kumur-kumur, masukin air ke hidung, apa? Yang ketiga, membasuh muka. Batas muka, perhatikan yang ibu-ibu. Batas muka sampai di mana? Kenapa kok saya bilang ibu-ibu terus? Karena ibu-ibu pakai jilbab. Ya, kalau kita laki kan lepas. Batas muka itu mana? Rasulullah bilang batas muka itu mulai tumbuhnya rambut orang biasa loh ya, bukan rambutnya orang yang sudah VIP, bukan. Yang kelas VIP lain Pak, ya ada di sini yang kelas-kelas VIP kayaknya ini ya. Umumnya orang rambutnya numbuh di mana? Disitulah awalnya. Sampai di mana ke bawah? Asfal minad dzakni, dagu bawah, sini jenggot nih. Kalau di bawahnya leher namanya. Sini. Ya, tempat ibu-ibu naruh jilbabnya itu, iketannya. Di atasnya sedikit. Samping antara batas telinga dengan batas telinga satunya. Jadi makanya ibu pakai jilbab riskannya di situ. Kalau asal berarti kira-kira 2 jari samping telinga kering. Iya enggak? Kira-kira 2 jari di atas sini kering. Kalau ini kering berarti wudhunya nggak sah. Kalau nggak sah sholatnya selama ini bubar. Alhamdulillah. Berat kan resikonya? Berat nih. Selama ini terkesan rutinitas jadi akhirnya salah-salah. Ini batasan muka. Jadi ngambil air cukup sedikit lalu diusapkan di mukanya sambil digosok-gosok agar rata. Dilakukan berapa? Utsman melakukan 3 kali. Utsman bin Affan melakukan 3 kali. Begitu juga ada sahabat yang lain, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, beliau juga melakukan itu.
Kemudian setelah itu habis 3 kali, maka tahapan yang ke berapa? Keempat, apa itu? Tangan. Tangan sampai mana? Wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Di sini dibahas oleh para ulama sampai siku. Yang dimaksud sampai siku ini apa? Apakah sikunya termasuk yang dibasuh atau tidak? Sampai ini termasuk ke dalam atau tidak? Tentu pendapat yang kuat adalah termasuk yang dibasuh. Apa dasar hukumnya? Hadis Abu Hurairah yang ada di Bukhari Muslim. Bahwa Rasulullah SAW ketika membasuh termasuk sikunya. Begitu juga hadis Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, siapa yang ingin cahayanya di akhirat semakin panjang, maka hendaknya dia memanjangkan membasuhan tangannya sampai ke lengan. Panjangin sampai ke lengan. Berarti siku termasuk. Nah, disinilah letak riskan. Apa itu? Nah, ini bahasa Inggrisnya sikut. Inggris Timur. Saya dari Jawa Timur, Pak. Inggris Timur itu sikut. Sini nih, Pak. Bagian ini rentang kering. Jadi kalau saya lagi wudhu di masjid atau musola, sebelah-sebelah saya tak perhatiin. Bukan ingin perhatiin orang, saya kesian aja. Ya pernah ada bapak-bapak wudhu, wah salah-salah. Saya bilang, mas, kayak anda ini mau dikejar-kejar utang aja. Santai mas. Ngelihat saya, oh, iya pak. Pelan-pelan. Sikumu masih kering. Itu kepalamu sebelah sini kering. Pelan, wudhumu enggak sholat mulu nanti area sikunya. Ternyata banyak model seperti ini. Terkesan rutinitas aja. Sininya kering. Rasulullah bilang apa? Wailun lil aqab minan nar. Celaka orang yang aqab. Betisnya, sikunya masih kering. Itu nanti di neraka tuh orang tempatnya. Ya Allah, gara-gara begituan aja. Iya, karena akibatnya pada ke sholatnya. Perhatikan itu, jadi pelan-pelan digosok sampai sikunya benar-benar terbasuhi. Dimulai dari tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sih. Utsman hanya menyebutkan masaha bi ra'sih, dan di ayat Al-Qur'an cuma menyebutkan famsahu bi ru'usikum. Basuhlah, usaplah kepalamu. Utsman juga melakukan usap kepala, tidak dijelaskan. Jadi mengusap kepala. Mana yang diusap di kepala? Di hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, beliau mempertajam cara mengusap kepala. Gimana? Begini, perhatikan. Tangan kita cukup basah, nggak perlu tangan ada air. Itu namanya membasuh. Ngusap, dilap. Bahasa simpelnya dilap. Cukup basah tangan kita. Lalu Abdullah bin Zaid bin Asim mengatakan beliau meletakkan tangannya di dahinya. Kedua tangannya ini ditaruh di dahinya. Lalu beliau tarik sampai ke belakang. Sampai ke sini. Sampai ke belakang. Kemudian beliau kembalikan ke depan. Faham Pak? Coba Pak. Ibu yang pakai jilbab tetap melakukan cara yang sama. Walaupun ibu pakai jilbab. Jilbabnya enggak usah dicopot. Begini di atas, coba Bu. Taruh di sini. Ya, sini, depan sini. Langsung tarik ke belakang. Begini. Terus balikin lagi ke depan. Sudah, enggak usah. Kalau ibu berada di tempat terbuka, kalau di rumah ya terserah Anda. Atau wudhu perempuannya tertutup, ya buka lah untuk afdal. Kalau tempat wudhunya terbuka, ya jangan, enggak boleh Anda buka. Cukup Anda melakukan ini. Lalu gimana caranya?
Berikutnya, khusus yang ibu-ibu, habis Anda mengusap kepala dengan cara yang tadi, karena ini tempat terbuka, lalu apa? Kasih ujung rambut Anda ini diginiin sedikit, masukin sedikit sini, Bu. Paham? Masukin sini sedikit. Nah, ini yang difahami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga beliau mengatakan mengusap kepala cukup sebagian saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap nasiyah ujungnya sini ketika beliau menggunakan surbannya. Surban beliau dipakai, lalu beliau usap di atas surbannya, lalu dimasukkan jarinya di ujung rambutnya saja. Nah, dari sini Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan berarti boleh mengusap sebagian saja dari kepalanya. Makanya orang kita kalau wudu yang laki-laki gimana, Pak? Perempuan juga gitu kan, gini-gini. Ini madhab Imam Asy-Syafi'i, kita nggak usah menyalahkan, nggak boleh kita menyalahkan. Cuman kalau kita ditanya mana yang lebih kuat, tentu yang lebih kuat adalah semua. Kenapa? Hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Hadis Abdullah bin Zaid bin Aslam tadi riwayat Imam Muslim, ini jelas, sharih hadisnya. Itu tadi cara mengusap kepala. Lalu Rasulullah SAW mengusap kedua telinganya. Disebutkan di riwayat Abdullah bin Zaid bin Asim ini bahwa Rasulullah tidak membasahi lagi tangannya. Rasulullah tidak membasahi lagi tangannya. Cukup dari sisa ngusap kepala. Sisanya langsung buat ngusap telinganya. Berapa kali kepala sama telinga? Masing-masing satu. Sampai di sini butuh air banyak? Enggak butuh air banyak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir apa? Kaki. Kaki dimulai dari kanan, kemudian kiri sampai mata kaki. Nah, sama dengan siku. Apakah mata kaki termasuk di cuci? Termasuk dicuci. Abu Hurairah tetap mengatakan siapa yang ingin cahayanya lebih banyak, panjangin sampai betis katanya. Kemudian menyelah-nyelahi jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Sama, tangan sama kaki disela-selahi biar basah selah-selahnya. Dengan demikian selesai wudhu kita. Ini tata cara wudhu. Lalu Utsman mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah berwudhu. Lalu beliau mengatakan, siapa yang berwudhu seperti aku ini, dosanya diampuni oleh Allah. Subhanallah. Indahnya Islam. Kalau kita lakukan berpijak pada ilmu. Kalau tidak, ya nggak dapat. Ini berkaitan dengan berwudu. Kemudian kita terkadang kita mau wudu ini pakai kaos kaki ya Pak ya? Ya Bu. Gimana itu? Apakah perlu kita melepas kaos kaki? Jawabannya nggak usah. Nggak usah. Terus gimana kaki tadi? Nah caranya tadi sebelum pergi, sebelum jalan, wudhu dulu. Seperti ini normal, biasa. Habis wudhu pakailah kaos kaki. Tentu bukan kondisi ihram ya Pak ya. Kalau Bapak nggak boleh kondisi ihram pakai kaos kaki. Kalau perempuan kan bebas. Pakai kaos kaki. Seperti hari biasa umpama ke kantor Bapak. Wudhu dulu. Habis wudhu silahkan pakai kaos kakinya, pakai sepatunya. Udah beraktivitaslah di situ. Tentu wudhu batal, kentut, buang air kecil dan sebagainya. Lalu mau sholat, gimana caranya? Kaos kakinya nggak usah dicopot Pak. Wudhu seperti biasa, ketika mau membasuh kaki cukup dilakukan seperti ini.
Ini anggap ini kaki ini ya. Seperti ini. Kaki. Tangan kita basahin aja. Lalu kita usap bagian atasnya saja. Dari jari naik ke atas seperti ini. Sudah selesai. Sekali tak. Bawahnya enggak usah. Paham? Ini kaki, atas kita basahin, tangan basah, dari jari kita naikin ke atas. Selesai. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang apa? Laukana dinu birra'yi lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la. Kalau agama itu pakai akal Anda, kalau Islam ini pakai akal Anda, seharusnya yang dibasuh yang mana? Bawah. Kenapa kok atasnya? Agama ini ketaatan. Itu kalau pakai kaos kaki. Batasnya kapan? Kalau kita musafir, batasannya 3 hari 3 malam, kaos kakinya nggak dicopot. Jangan bicara enak nggak enak loh, saya bicara hukum loh ya. 3 hari 3 malam nggak dicopot kaos kakinya, boleh Anda melakukan ini selama 3 hari. Aduh, risih deh. Ya, itu cerita lain kalau cerita risih. Ya. Jadi kalau sudah dicopot kaos kaki, lalu Anda pakai, Anda wudhu mau dielap begitu, ya enggak boleh Bu, Pak. Kan udah dicopot tadi kan. Ya harus dicopot wudhu normal. Faham? Ini kalau dalam kondisi safar. Tapi kalau mukim, menetap di Jakarta, nggak kemana-mana, maka itu berlaku 1 hari 1 malam. Indahkan Islam gampang, gak usah repot. Bahkan jangankan kaos kaki, sepatu boleh. Sepatu apa? Sepatu khuf yang dipakai orang militer. Yang kali talinya sampai atas begitu. Nah itu boleh, gak usah dicopot. Syaratnya sama, wudhu dulu sebelum dipakai. Kemudian berikutnya, poin pembagian yang keempat yang ingin saya bahas adalah pembatal wudhu. Saya pernah naik lift di Makkah barengan sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini bilang, Pak awas pak, saya sudah wudhu Pak, awas Pak. Bapak sebelah saya, ribet amat, ya emang begini aturannya. Saya senyum aja, ya mau saya jelasin gimana, mau ngajak berantem. Ya udah diem aja Pak. Ribet amat gitu loh, apalagi liftnya kecil. Ada orang goyang dikit, Pak awas Pak, saya sudah wudhu Pak. Mau keluar, nanti dulu saya sudah wudhu, nanti batal saya repot lagi. Aduh Islam kok repot amat. Kan gitu kan. Padahal ada penjelasan hukumnya. Jadi apa itu pembatal wudhu? Pertama, yang tadi saya jelaskan di depan, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur, dubur sama kubul. Ya, keluar dari kemaluan. Tadi itu pipis, madhi, ya, mani. Ini mengharuskan kita pipis gitu ya. Kemudian keluar dari belakang ya, kotoran maksudnya. Ini membatalkan wudhu. Kalau yang keluar selain dari kedua itu gimana? Dari anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh, mimisan. Batal enggak wudhunya? Para ulama selisih pendapat di sini. Tapi pendapat yang kuat tidak batal. Kenapa? Para sahabat sholat sambil tubuhnya berdarah. Kapan? Itu perang. Kan berdarah tubuhnya. Sholat tuh. Ini pendapat yang rajih, yang paling kuat. Jadi tidak ada masalah kalau yang lain. Selain dari 2 ini. Bagaimana dengan cairan-cairan yang keluar bagi wanita? Nah,
Dengan rincian yang tadi, kalau cairannya itu madi, wadi, itu batal wudunya. Dia harus wudu, tapi najis enggak? Najis. Itu najis dan dia harus berwudu, Ibu. Itu najis. Ya, itu najis. Ya. Najis kalau yang itu. Tapi yang itu sangat jarang lah. Kalau sudah berusia ya. Yang masalahnya adalah bagi perempuan yang setiap saat, perempuan yang sudah menikah dan punya anak, itu setiap saat. Apa itu? Cairan. Karena cairan itu keluarnya dari rahim. Ya dok, dari rahim dok ya. Dari rahim itu keluarnya. Apa hukumnya? Ini tidak najis, tidak membatalkan wudu. Santai aja kali gitu kan. Enggak ada masalah. Faham? Jadi ini yang selalu kalau haji itu selalu ditanya. Apa hukum wanita menggunakan panty liner? Terus ditanya itu. Ustaz pakai panty liner gimana hukumnya? Enggak ada masalah. Kan wangi Ustaz. Panty liner ada aromanya. Emang minyak wangi? Minyak wangi bukan? Bukan. Enggak ada masalah, pakai aja, santai aja. Faham Ibu? Kemudian yang batalin wudu tentu tidur. Tidur yang mana? Lah disinilah para ulama banyak komen. Intinya kesimpulannya, tidur yang batalin puasa adalah tidur pulas. Ada yang macam-macam. Ada kalau yang batalin itu apa? Duduk. Pokoknya macam-macam kan komen. Intinya yang batalin wudu apa? Pulas. Ibaratnya ada bom Hiroshima di sebelah dia meletus, dia nggak dengar apa-apa tuh, budek terus kuping dia. Kalau Jumatan Pak, ini yang Jumatan nih bapak-bapak ini, Jumatan ini komat nih, komat, Pak, udah komat Pak, oh iya. Nah ini harus wudu dia. Padahal di saat Jumat banyak sekali laki-laki yang begini. Tapi kalau sayup-sayup sampai ya denger hilang. Tidur ini bukan, batalin tidak. Ya, jadi yang batal wudhunya itu ya hilang Pak, sudah di alam lain. Di alam baka dia. Karena orang tidur kan mati kecil kan. Ya udah hilang itu. Itu yang batalin. Mau posisi duduk, mau posisi berdiri, karena ada orang sambil berdiri tidur pules, ada Pak. Yang penting ini, posisi itu bukan hal yang prinsip. Tidur ini. Kemudian yang ketiga, memegang kemaluan. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluan, hendaknya dia berwudu. Kemaluan siapa? Kemaluan dirinya sendiri. Ini yang disepakati. Jadi kalau kemaluan orang lain, batal enggak? Tuh Pak dokter tuh. Dokter kandungan ya wajar ya Bu ya. Ibu-ibu mandiin anaknya, jangan ngeres duluan. Enggak kemaluan orang ya anaknya mandiin, ya kan? Batal enggak? Nah di sini ada dua mazhab dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak karena perbahasannya adalah pada kemaluan dia. Mazhab yang kedua mengatakan batal, pokoknya memegang kemaluan. Kalau saya lebih cenderung batal, yang penting kemaluan. Dia tetap batal memegangnya. Paham? Jadi biasanya kan salah kalau cara mandi besarnya. Ini habis mandi besar apa masih cebok lagi. Ya bubar Bu, batal Pak. Makanya mandi besar kan ada caranya juga. Gitu kan. Jadi memegang kemaluan itu batal. Kemudian berikutnya menyentuh perempuan atau menyentuh lawan jenis. Nah,
nanti dulu lawan jenis yang mana ini yang dimaksud. Tentu yang bukan mahram. Yang bukan mahramnya. Siapa mahram kita? Mahram suami ibu. Kalau suami ibu mahram berarti nggak boleh nikah seharusnya ibu. Ayo. Kalau suami ibu mahram nggak boleh nikah ibu. Siapa mahram kita? Ayah. Kan ibu, kalau yang laki kan gitu kan. Saudara kandung. Saudara seayah. Saudara seibu. Tahu saudara seayah seibu? Ayahnya satu, kantor cabangnya banyak. Ada di Jakarta, ada di Bandung, di mana lagi Pak Sugeng? Sukabumi, gitu kan? Jadi bukan berarti kalau suaminya sering-sering ke Bandung, jangan-jangan buka kantor cabang gitu. Jadi istrinya banyak. Lah, anak dari istri pertama, anak istri kedua, ini namanya saudara satu ayah. Atau si ibunya menikah lagi, suaminya meninggal, terus si ini ibu menikah lagi punya anak. Maka anak dari suami pertama dengan anak suami kedua ini namanya saudara satu ibu. Ya, ini mahram bu. Kalau warisan ini ahli waris ini. Terus siapa lagi? Paman, kakek, nenek, bibi, ya kan? Bibi ini siapa? Saudaranya ibu, saudara kandungnya ibu. Paman, saudara kandungnya ayah atau ibu. Bibi, saudara perempuannya ayah. Bibi, untuk mempertajam aja. Terus siapa lagi mahram? Ponakan, ponakan laki, ponakan perempuan. Ini mahram. Menantu, mahram enggak? Mahram. Selama dia menantu saya, menantu ibu, nikah sama anak ibu. Kalau udah cerai, bukan mahram. Udah bubar kok. Kan gitu kan? Menantu. Ya kalau dengan saya punya mertua, berarti mertua saya mahram. Faham Pak Bu? Ini mahram. Kalau wudu nggak ada masalah bersentuhan sama mereka. Ini kesepakatan para ulama. Walaupun dalam madhab Syafi'i. Tidak ada masalah mahram Anda. Yang bukan mahram siapa? Ya selain ini, sepupu bukan mahram. Ipar bukan mahram. Suaminya paman, ibu. Yang saudaranya ayah, saudara ayah. Saudara ibu kan paman. Suaminya itu kan orang lain. Istrinya orang lain kan? Itu bukan mahram. Anda jabat tangan sama mereka boleh? Tidak boleh, bukan mahram. Atau balik, bibi, saudaranya ibu, saudaranya perempuan ayah, ya kan? Suaminya orang lain kan? Sama Anda yang ponakan, jatuhnya sama dia apa? Mahram? Bukan. Boleh bapak ibu cium tangan sama tuh? Tidak boleh, itu orang lain. Ayo, selama ini gimana? Main serobot aja, main sosor aja. Padahal dia suami, istrinya mahram. Waduh, salah kaprah di masyarakat, salah semua. Terus gimana sekarang? Ya kasih penjelasan biar Anda nggak dikira sombong. Wah ini habis ikut training di Munatur nggak salaman, sombong loh. Kasih penjelasan. Ternyata paman, ya silakan Anda tetap memanggil tante, bibi, nggak ada masalah, itu kan panggilan. Tapi kalau urusan mahram ya bukan. Faham sampai sini? Nah, yang dimaksud pembatal wudhu lawan jenis itu siapa? Mereka yang bukan mahram ini.
Apakah bersentuhan dengan mereka ini membatalkan wudhu? Di sini ada 3 madhab. Saya jelaskan biar kita terbuka wawasan kita. 1, bersentuhan kulit dengan kulit. Begini, nyenggol yang tadi di lip itu. Nyenggol, asal kulit dengan kulit. Ini batal. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau terkena baju, enggak apa-apa. Ini yang lebay tadi saya bilang. Saya sudah wudhu. Ya Bu, kena bajunya enggak apa-apa. Dalam madhab Syafi'i juga boleh, enggak batal. Yang batal itu kalau kena kulit, tangan kita nyentuh tangan ibu ini. Nah ini yang batal. Dalam madhab Syafi'i. Faham? Ini memperingkas ya, saya nggak jelaskan dalilnya satu-satu kepanjangan Pak Bu. Madhab yang kedua, bersentuhan kulit begini, mau jabat tangan, mau begini, enggak batal. Selama enggak kesetrum. Selama syahwatnya tidak naik, enggak batal. Tapi kalau syahwatnya naik, batal. Yang ketiga, tidak membatalkan wudhu sama sekali. Loh, yang batal apa? Yang batal hubungan suami istri. Ya pasti. Gitu kan? Apa dasarnya? Dari sini pendapat dalam madhab Syafi'i ini, itu tadi masalah khilaf fikih ini tidak boleh kita mengatakan salah. Tidak boleh. Kita mengatakan apa? Kurang kuat. Lemah, lu sama aja Ustaz. Beda, dalam sudut pandang hukum berbeda. Ya, kurang kuat, lemah dalam konteksnya. Kenapa? Karena ada beberapa hadis. Semua hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa itu? Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW mencium salah satu istrinya lalu beliau langsung pergi sholat. Nah, bukan bersentuhan lagi. Mencium istrinya, yaitu mencium Aisyah, lalu beliau langsung salat. Hadis kedua, kalau saya tidur, kemudian Rasulullah salat malam, tempat sujudnya nggak muat. Ya Allah, rumah Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia Pak. Jadi kalau tidur, Aisyah tidur, Rasulullah salat malam, itu nggak muat tempatnya. Buat sujud nggak cukup. Coba hitung Pak. Ayo Bu. Berarti kalau tidur kiblat mana? Ke arah mana tuh? Sana ya. Berarti kan kalau Aisyah tidur begini, ya kan? Ngadep sana. Tidur begini. Rasulullah sholat kan berarti ngadep sana kan? Enggak cukup tempatnya. Buat sujud nggak bisa. Jadi kalau mau sujud terpaksa Rasulullah megang, bukan terpaksa ini bahasa hukum ya, salah saya. Rasulullah megang kakinya Aisyah untuk diangkat. Memang subhanallah. Berapa ukuran rumah Rasulullah SAW? Nanti mudah-mudahan di Madinah kita bisa melihat miniatur rumah Rasulullah SAW. Biar nanti diatur schedule-nya Pak, suka kemana anak tim. Itu rumahnya Rasulullah SAW Pak, Bu. Nah kembali ke sisi hukum. Dalam sholat megang apa kakinya, kok nggak batal? Diterusin. Kalau orang berdalih itu kan darurat. Enggak ada darurat di sini. Kenapa? Masjid Nabawi di sebelahnya Nabi kok. Sebelahnya kan masjid. Tinggal keluar pintu Masjid Nabawi, Raudhah. Gimana? Berarti kan enggak batal. Hadits yang lain ada. Kata Aisyah kalau saya tidur, kemudian saya terbangun. Biasa suami istri tidur megang, mana nih kok enggak ada ya. Saya kepegang kakinya Rasulullah. Ngapain? Lagi sholat kakinya, sujud. Jadi tidak membatalkan. Nah ini yang menunjukkan akhirnya menyentuh perempuan atau laki yang bukan mahram dia, itu tidak batal wudunya. Yang batal apa? Yang batal ketika keluar air mani.
Syahwatnya sudah benar-benar naik itu. Itu yang batal. Kalau cuma sentuhan biasa begini, sampai Rasulullah ciuman, enggak ada masalah. Enggak batal. Tapi kalau ada saudara kita meyakini bahwa bersentuhan kulit dengan kulit itu batal, ya tidak boleh kita salahkan. Itu pandangan dia. Ini yang saya perlu jelaskan. Yang lainnya ada seperti hilang akal, nggak sadar, gila dan sebagainya ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah tentang berwudu itu. Mandi tadi saya jelaskan sekelumit, tadi berarti mandi besar itu apa yang menjadikan orang wajib mandi? Keluarnya air mani, tadi baik mimpi atau apa yang lain. 2, jima, hubungan suami istri. Hubungan suami istri tidak harus keluar, ya mohon maaf. Keluar enggak keluar selama itu dikategorikan hubungan suami istri, tetap dia dikatakan hadas besar dan harus mandi. Seperti apa ya Rasulullah orang suami istri itu dikatakan berhubungan? Anda tahu tinta, kata Nabi, ketika tinta itu kosong, tinta itu harus diisi di tempat tinta dengan cara pulpennya dimasukin di tempat tinta, itu namanya. Jadi kalau masih berada di pinggir jalan, di pintu, belum dikatakan hubungan suami istri, Pak. Faham ya? Udahlah faham, enggak faham gimana. Jadi kalau sudah, loh ini umpamanya pintunya dibuka, tapi dia ngintip. Ngintipnya gimana caranya? Ngintip matanya doang. Ya belum, tapi kalau ngintipnya itu kepalanya ngelongok begini, ya tetap walaupun badannya nggak masuk ke dalam rumah. Nah, paham ya? Cukup lah. Ini kriterianya biar paham, biar jelas. Ya, karena ini hukum. Ya, ini yang mewajibkan mandi besar. Kemudian termasuk yang mewajibkan mandi besar adalah suci dari menstruasi dan suci dari nifas. Ya, ini wajib mandi besar. Adapun mandi-mandi yang bersifat sunnah, disunnahkan mandi besar, dianjurkan mandi besar. Kapan? Berkaitan dengan ihram. Nah, nanti ketika manasik kita jelaskan. Mau ihram itu disunnahkan mandi besar. Di mana? Di hotel, di kamar hotel, mandi besarnya. Itu sunnah Pak, pahala gede. Saya nggak mandi gimana? Ya nggak apa-apa. Pahalanya tempe mendoan Purwokerto. Tempe deh mana. Tapi kalau saya mandi, gede pahalanya. Nah, kan gitu kan. Terus mandi kapan? Ketika hari Arafah. Ya, hari Arafah mau pergi ke Arafah kita dianjurkan untuk mandi paginya. Ini yang berkaitan dengan haji. Di luar haji apa? Hari Jumat. Laki perempuan. Sembuh dari gila. Kemarin gila. Hari ini sembuh. Umpamanya. Umpamanya lah. Ya dianjurkan mandi. Atau kemarin tidak sadarkan diri. Enggak sadar sekian hari umpama. Bangun sadar dianjurkan untuk mandi. Kemudian masuk Islam. Habis masuk Islam kan. Kemudian 2 hari raya. Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dianjurkan mandi. Baik perempuan yang suci maupun lagi menstruasi. Apa mandi besar itu? Intinya mandi besar itu niat. Sama air terkena di seluruh anggota tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung jempol harus terkena, sela-sela tubuh semua harus kena. Intinya itu niat sama air terkena di seluruh anggota tubuhnya. Tata caranya saya singkat aja ya biar tanya jawab. Yang pertama, tata cara mandi besar itu tentu tadi niat, ya niat. Kemudian yang kedua baca basmalah. 3 mencuci tangan 3 kali. Ya,
tangan 3 kali. Yang keempat, ya, membersihkan kemaluannya. Nah, dibersihin kemaluannya. Yang keempat. Yang kelima, wudhu seperti tadi. Wudhu dulu. Kelima, wudhu. Yang keenam, ini yang orang suka sebut keramas. Ya, apa? Rambutnya aja. Kalau laki, rambutnya disiram, palanya disiram. 3 kali nyiram kepala. Ya, kalau perempuan ini dikeramasin lah apa, ini yang bikin setengah jam sendiri kan. Ini yang setengah jam sendiri ini. Nah, kalau laki sih diguyur selesai 3 kali. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau rambutnya panjang perempuan diselah-selahi rambutnya. Wah, ini yang setengah jam juga ini. Jadi berapa? 1 jam. Ya lebay dikit deh Bu, kan apa-apa kan ya. Dari sela-selai rambutnya. Kemudian berikutnya barulah mengguyur air ke badannya, dimulai dari bagian kanan. Kemudian ke bagian kiri sambil digosok-gosokin di sela-sela tubuhnya. Selesai. Simpel kan? Simpel, ini mandi besar. Udah rampung. Wudhu lagi, ya udah kan wudhu tadi. Ya inilah tata cara mandi besar itu. Nah ini paket dari bersuci secara ringkas. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan semuanya. Ya silahkan tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan yang belum jelas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung mandi besar tadi, setelah selesai mandi besar, terakhir kita perlu nyiram air dari atas pancuran gitu, apa enggak Pak? Ya, setelah selesai mandi besar, apa yang kita lakukan? Sebagian ulama mengatakan cuci kaki lagi. Sambil miring ke posisi yang berbeda, tadi posisinya sini. Miring lagi sedikit, kemudian dicuci kakinya. Terus setelah itu apa? Ya udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Berarti posisi dia sudah suci. Langsung sholat, langsung. Karena mandi ini apa? Bersuci. Malah nilainya lebih dari wudhu. Ini lebih dari wudhu. Tapi kadang orang, saya belum wudhu. Lah tadi ngapain? Ya, silakan yang lain. Ya, silakan, Mas. Mengenai menyentuh kemaluan tadi, kalau menyentuhnya dengan pembatas kita maksudnya kita pakai kain. Apakah itu termasuk membatalkan wudhu? Ya, yang membatalkan itu menyentuh biduni hail tanpa pembatas. Langsung. Ya, langsungan. Tapi kalau pakai pembatas, pakai ada kainnya, enggak. Gatel digaruk-garuk umpamanya. Maaf Pak ya. Batal enggak wudhu ya? Enggak. Tadi habis gatel Ustaz garuk-garuk. Loh ada yang nanya, Ustaz batal enggak tadi saya habis garuk-garuk? Waduh. Ya enggak batal. Nah sekarang orang mandi besar. Proses mandi besar tadi gimana Bu? Pakai baju apa enggak pakai baju Bu? Ibu ayak-ayak wae ah. Ayak-ayak wae neng. Itu kan kata orang, pasar burung Bu. Lah orang mandi besar terus gimana? Ya kan? Ya kalau mau wudhu biasa masa wudhu biasa pakai telanjang, ngapain wudhu biasa pakai telanjang? Repot amat. Ya, yang lain? Ya, Ustadz kalau udah wudhu gitu kita lap. Kayak habis mandi gini kita pakai handuk gitu boleh Ustadz? Nah ini yang menarik ini. Para ulama berselisih pandang dari sisi sini Bu. Sebagian mengatakan tidak dianjurkan untuk mengelap. Kenapa? Karena kemuliaan wudhu itu ada pada air wudhunya ini. Sebagian yang lain mengatakan nggak ada masalah. Tapi ini khilaf yang bukan prinsip. Karena bukan pada hal yang berkaitan pada yang wajib. Jadi intinya apa? Terserah ibu deh. Ibu mau lap enggak, ibu enggak lap ya enggak apa-apa. Ya,
silakan Ibu yang di belakang itu, Dok. Najis kecil disucikan dengan tisu basah, boleh tidak? Membersihkan dengan tisu basah. Saya takut belum dikatakan sebagai mencuci. Saya takutnya belum disebut sebagai mencuci. Mencuci itu apa? Mencuci itu dikasih air lalu digosok. Seperti hadisnya apa? Ada hadisnya. Ketika Rasulullah SAW mengajari seorang perempuan membersihkan bekas darah haid. Membersihkan bekas darah haid. Yaitu apa? Dikasih air sedikit, lalu dikucek, lalu dibilas lagi. Selesai. Fala yadurruki atharu. Kalau masih ada bekasnya nggak ada masalah. Sudah dikucek terus disiram. Kalau ibu kasih tisu basah, saya takut itu belum disebut sebagai mencuci. Ya Bu ya. Yang lain? Ya silakan Mas. Kalau aqua kecil untuk wudhu berdua, ini misalnya kita bawa dengan botol tapi ada spraynya itu apa kayak semprot-semprotan minyak wangi biar tetap di dalam gitu. Apakah itu boleh? Boleh, enggak apa-apa. Kan spray kan ketika kita semprot-semprot itu kan airnya juga mengalir. Yang disebut ghusl itu apa? Airnya ngalir. Lah kalau masah itu kan dielap, airnya enggak ngalir. Ya kan kita semprot-semprot muka beberapa kali terus kita gosok ke muka. Ya kan gitu kan? Kita gosok lagi, terus tangan semprot kita gosok gitu. Sebetulnya enggak usah repot ya kalau di masjid haram. Yang ribetnya kadang di Masjid Haram Pak Bu. Ketika kita berada di dalam, repot kita mau duduk nunggu sekalian sholat. Umpama dari sholat asar kan biasanya gitu kan. Habis asar sekalian deh maghrib sama isya. Di atas kentut. Kalau pipis ya mau gak mau deh. Itu kan. Kentut turun susah. Naik gak bisa, ketutup. Ya kan repot. Gimana caranya? Ambil gelas plastik yang disediain di Zam-Zam itu, ambil air Zam-Zam, kemana? Ke tempat pembuangan gelas plastik. Itu kan sampahnya gede itu kan. Kita bisa masuk duduk di situ nongkrong kan gitu kan. Gede, deket situ lakukan wudhu segelas air ini. Dimarahin? Enggak, maklum. Semua orang maklum, apalagi di lantai atas. Lantai atas malah disediain khusus tempat wudhu. Lantai atas, lantai jatuhnya ya lantai 2. Itu ada disediain di situ lantai tempat wudhu. Nggak ada masalah. Manfaat buat itu. Jadi kondisi ketika di Musdalifah biasanya. Kalau di Mina sih insya Allah aman. Di Arafah aman, nggak usah takut air. Nanti di Musdalifah terkadang kita butuh jurus-jurus jitu seperti ini. Ya. Tapi ingat airnya panas semuanya loh, nggak ada banget. Ya, yang lain. Silakan Ibu. Kalau misalnya yang pampers yang biasa diiklanin itu untuk orang pergi haji itu yang nampung pipis itu batal apa enggak Pak Ustadz? Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Jadi pakai itu enggak apa-apa Pak Ustadz? Enggak apa-apa kalau bisa. Kan kalau ibu-ibu yang enggak biasa enggak bakal, terus kayak klepnya nutup itu ceklek begitu. Ya, intinya enggak ada apa-apa. Itu sama aja dengan pembalut. Perempuan yang istihadah. Tahu istihadah Bu, Pak? Perempuan yang keluar darah terus, sedangkan itu bukan darah mens. Bukan di jadwalnya, bukan di hari-harinya. Terus keluar darah. Gimana dengan perempuan seperti ini ketika melakukan ibadah? Dia tetap melakukan ibadah seperti biasa, cuman dia harus menggunakan pembalut. Mau sholat dengan Anda menggunakan pembalut. Tengah-tengah sholat keluar tuh darah, biarin. Itu bukan darah haid, itu bukan darah nifas, ini darah penyakit. Ada di zaman Nabi, ada. Asma bintu Umais. Inni imra'atun ustahadu fala athur. Wahai Rasulullah, saya perempuan keluar darah terus gak pernah suci saya. Kata Rasulullah apa? Kamu tetap sholat, kamu tetap puasa, tapi bersihin ya. Enggak ada masalah. Subhanallah, Islam Bu. Enggak ada masalah, enggak usah takut.
ini bukan menstruasi, ini bukan nifas. Jadi kalau pakai begitu terus nggak ada apa-apa. Wudhu ini perempuan ashabul a'dar, orang-orang yang kena udzur. Sama juga orang laki perempuan yang pipisnya nggak terkontrol. Dol klepe ini kelas VIP ini. Ya, ini kelas VIP ini sudah. Gimana? Wudhu seperti biasa, langsung sholat, tengah sholat dia pipis, keluar, ngocor, apa istilahnya, gue pikirin. Yang penting dia pakai pampers. Karena tetap air pipisnya itu kencingnya najis, darahnya tetap darah najis. Pakai pampers, pakai pembalut. Anda sholat, Anda haji, tawaf, nggak ada masalah. Ya, tapi dicek dulu nanti sama Pak Dokter. Ini mens apa bukan? Nanya, ya kan? Nanya dulu sama kita. Kalau kita nggak tahu, itu kita tanya Pak Dokter apa itu maksudnya. Ya, ini tanggalnya atau karena stres atau karena apa? Makanya santai aja Bu, nggak usah bingung. Lihat orang banyak terus bingung stres. Akhirnya ngeflag, repot. Wah kamu nggak boleh tawaf, tambah stres dibilang nggak boleh tawaf. Waduh udah mau pulang lagi, waduh tambah ruwet lagi. Wah gimana Ustadz, pikirin udah bayar mahal lagi. Udah santai aja Bu, tidak ada sesuatu masalah pun dalam kehidupan ini. Pasti Allah sudah kasih solusinya, yakin itu. Ya, Ibu yang di belakang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak, saya tuh punya penyakit sinusitis gitu. Ya kalau mau sholat ini tuh sering keluar terus itu batal apa enggak ini wudhu saya? Kalau mau ini kan sering-sering datang itu penyakit saya itu. Kalau nunggu dia ini enggak sholat saya. Iya Bu. Iya. Sinus, ingus, kalau bahasa kerennya umbel kata orang Surabaya Bu. Ya biar gak ngantuk Pak Bu. Ini tidak ada yang membatalkan wudhu Bu. Ya tidak ada yang membatalkan wudhu sama sekali. Bu meler terus keluar sambil tengah sholat keluar terus gak ada masalah. Loh kalau saya melakukan gerakan untuk membersihkan ingus boleh-boleh itu gerakan yang diperlukan seperti yang dijelaskan Ustadz Firanda tadi. Itu gerakan yang diperlukan. Yang gerakan nggak diperlukan itu iseng-iseng ribut sama kerudungnya, mencong sini. Ini kan nggak dibutuhin. Kalau orang Arab Saudi bingung sama sorbannya. Kadang taruh belakang, kadang dilurusin, kadang dirapetin. Aduh, mau ngapain sih kamu? Ini kan gerakan yang nggak dibutuhin. Tapi kalau ibu meler, ngambil tisu dilap, ngambil tisu lagi dilap, tisunya ini dikantongin. Nggak ada masalah. Apa itu najis? Enggak. Ya Ibu, santai aja Bu, nggak usah galau. Ada lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Seandainya di jadwal haji itu memang benar jadwal menstruasi kita, itu antisipasinya apakah boleh meminum obat-obatan untuk menghambat menstruasi? Intinya apa hukumnya? Jawabannya boleh. Boleh. Obat mana yang paling baik? Itu bukan saya, nanya ke beliau nanti. Ya, mana yang bagus? Seperti apa? Itu ahlinya beliau. Saya nggak tahu. Secara hukum boleh, nggak apa-apa. Yang kedua, berjalanlah sesuai kodratnya. Nggak usah takut, nggak usah gelisah. Itu tadi saya bilang, setiap masalah pasti sudah ada tuntunannya. Zaman dulu nggak ada yang namanya obat-obat gitu-gitu, enggak ada. Lu emang zaman dulu perempuan nggak menstruasi? Tetap menstruasi. Apa nggak ada contohnya? Ada contohnya. Rasulullah waktu haji, Aisyah yang menstruasi. Aisyah menstruasi saat itu. Pas haji sama Rasulullah, Aisyah menstruasi. Ya Rasulullah, saya lagi menstruasi. Apa kata Rasulullah? If'ali ma yaf'alul hajj ghaira annaki la tatufi. Di riwayat Bukhari lagi. Lakukan seperti jamaah haji yang lain. Normal aja kali. Bahasa seakan-akan Nabi ngomong gitu. Udah normal aja. Nggak apa-apa normal. Tanggal 8 ke Mina. Ya ke Mina kan. Tanggal 9
ke Arafah aja. Tanggal 10 Musdalifah, ya kita ke Musdalifah. Lempar jumrah, kita lempar, ibu lempar jumrah, mau kondisi mens dan apa. Ghaira annaki la tatufi, cuman jangan tawaf sama sa'i ya. Yang lainnya kerjain semua. Deh, habis itu nunggu. Dan itu setiap tahun ada ibu perempuan gitu. Malah saya pribadi dari waktu-waktu tahun-tahun lalu menyarankan apa? Sudahlah, jalan sesuai kodratnya aja. Minum minuman obat itu pasti ada dampak negatifnya itu. Iya kan dok ya? Pasti ada. Udah normal aja bu. Gak usah takut, galau, gelisah, bingung, stres. Sudahlah. Aisyah dulu mens. Melakukan seperti biasa. Terus gimana Ustadz selanjutnya? Nunggu suci. Toh haji ini kan panjang. Habis haji masih ada kira-kira 6 hari, Bu. Kita 6 hari di Makkah. Masa nggak suci 6 hari di Makkah? Suci lah. Setelah ibu suci, Rasulullah memanggil Abdurrahman. Siapa Abdurrahman ini? Saudara kandungnya Aisyah. Sekandung sama Aisyah. Karena Abu Bakar itu istri pertama Asma, saudara kandungnya Abdullah. Aisyah saudara kandungnya Abdurrahman. Abdurrahman dipanggil, Abdurrahman, nih empok lu temenin deh. Bukan empok ya, adiknya ya. Temenin nih adikmu nih. Kemana? Ke Tan'im. Sekarang namanya Tan'im. Temenin tuh ke tanah halal. Makanya disebut di situ ada masjid gede. Sekarang disebut Masjid Aisyah. Karena Aisyah ke situ. Sono ke tanah halal dulu. Kan tanah haram ini kan. Keluar ke tanah halal. Ngapain? Ambil ihram. Nanti balik lagi. Apain? Tawaf. Tawaf, sa'i. Yaudah. Malah lebih enak. Sepi. Ya kan? Ya malah nikmat bu, sepi. Ya. Terus mau gelisah apanya? Anggap ini parahnya. Anggap sampai ke jadwal pulang, ibu nggak suci-suci. Sampai pulang nggak suci-suci. Para ulama ada 2 madhab. Kalau itu yang wajib, harus wajib, bukan sunnah, wajib tetap Anda tawaf walaupun Anda mens. Ayo. Ini ijtihad para ulama kontemporer. Tetap Anda tawaf. Kenapa? Karena Anda harus pulang. Besok harus pulang dan besok yakin belum suci. Tawaf dan walaupun Anda dalam kondisi mens. Enggak ada masalah. Kurang apa bu? Subhanallah, semua ada solusinya. Kalau saya, enggak usah. Tapi kalau Anda minum, boleh. Wah, takut nanti, jikalau seandainya apabila mbak menowo, sudahlah, monggo lah, enggak ada apa. Takut nanti malah stres lah, malah apa, ya sudah minum enggak apa-apa. Apa jenis obatnya, enggak tahu, nanya Pak Dokter. Cukup? Ya, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nanti kita lanjutkan di waktu manasik tentang manasik haji dan umrah lebih detail, pernak-perniknya dan seperti apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan haji kita nanti haji yang berada di bawah hidayah bimbingan Allah, dan mudah-mudahan haji yang mabrur mendatangkan kebaikan buat kita dunia dan khususnya di akhirat kelak. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.